Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita nikmat sehat sehingga kita sempat mempelajari suatu materi kalkulus dalam kesempatan kali ini. Dan tak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi Allah Muhammad SAW, ialah Nabi yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Untuk menghargai waktu sebagaimana mestinya, perkenankan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan nama anggota saya dan materi apa yang dia akan bawakan. Yang pertama, materi 4.4 yaitu materi teorema dasar 2 kalkulus dan metode substitusi yang dibawakan oleh Gilang, Reski, dan Ahmad Dirham. Kemudian materi 4.5 yaitu teorema nilai rata-rata dan integral dan sifat simetris yang dibawakan oleh Aksa Mahendra, Muhammad Rahmatullah, dan Ting Ayu Anggreni. Kemudian materi 4.6 integral numerik yang dibawakan oleh Ade Ferry Dermawan dan Edil Denata. Baik, saya persilahkan untuk pemateri yang pertama untuk membawakan materinya, yaitu materi teorema dasar 2 kalkulus. Gilang sebagai dari pemateri yang pertama, yaitu Gilang, dia sebagai pembahas materi teorema dasar 2 kalkulus. Kemudian yang Reski yaitu membahas contoh soal. Kemudian Muhammad Dirham ini membahas satu soal. Dengan hormat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas subtema 4.4 tentang teorema dasar kalkulus kedua dan metode substitusinya. Statement dari teorema dasar kalkulus kedua itu sebagai berikut. Misalkan kita mempunyai sebuah fungsi f kontinu dari selang tertutup AB. Kemudian f besar ini merupakan antiturunan dari f. Maka integral tentu dari A sampai B dari fx nilainya dapat kita hitung dari antiturunan f di B dikurang f di A. Jadi f besar B dikurang f besar A, yang dimana dapat kita tuliskan atau disingkat fx kemudian kurung siku dari A sampai B. Mengapa teorema kalkulus kedua ini penting? Yang pertama, teorema ini mengaitkan dua hal yang kelihatannya tidak berhubungan sama sekali, yang mana dapat kita lihat pada rumus, khususnya pada ruas kiri menggunakan integral tentu. Yang definisi integral tentu itu yaitu menghitung jumlah Riemann, kemudian mengambil jumlah limitnya. Sedangkan pada ruas kanan menggunakan anti turunan, yakni proses kembalian dari melakukan turunan atau kebalikan dari melakukan turunan. Dengan adanya teorema kalkulus ini, maka perhitungan integral tentu yang secara definisi menggunakan limit jumlah Riemann maka bisa dihitung dengan cara lebih mudah dengan melalui anti turunan fungsi f kecil. Jadi jika anti turunannya diketahui, maka menghitung integral jauh lebih mudah. Contoh soal. Integral fungsi x kuadrat minus x plus 2 dari integral 0 sampai 2. Kita mulai dengan menghitung anti turunan dari fungsi ini dan kita evaluasi di titik 0 dan 2. Jadi fungsi yang diturunkan adalah sepertiga x pangkat 3 dikurang seperdua x kuadrat ditambah 2x. Kemudian dievaluasi di 2 dan 0. Jadi
sepertiga X pangkat 2 dikurang seperdua X kuadrat ditambah 2X. Kita masukkan X-nya kedua, jadi 8. X-nya kedua, jadi 8 per 3 dikurang 2 ditambah 4, sehingga hasilnya sama dengan 14 per 3. Teorema 4. Aturan substitusi untuk integral tak tentu. Misalkan, fungsi G dapat diturunkan dan fungsi F adalah suatu antiturunan dari fungsi integral, maka integral di mana f Gx, G aksen X adalah determinan X sama dengan f Gx tambah C. Contoh 5. Hitunglah integral di mana cos dalam kurung 3x tambah 2 balas kurung determinan x, misalkan u sama dengan 3x tambah 2, sehingga determinan u sama dengan 3 determinan x integral di mana cos dalam kurung 3x tambah 2 determinan x sama dengan 1 per 3, di mana integral cos u determinan u sama dengan 1 per 3 dalam kurung sin u tambah k sama dengan 1/3 sin balas kurung dalam kurung 3x tambah 2 tambah c. Hitunglah integral. Contoh 6. Hitunglah integral x sin x pangkat 2 determinan x, misalkan u sama dengan pangkat 2, sehingga determinan u sama dengan 2x determinan x. Integral x sin x pangkat 2 sama dengan 1/2 integral sin u determinan u sama dengan 1/2 min cos u tambah k sama dengan min 1/2 cos kali 2 tambah c. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dirham dari kelompok 3. Baik, langsung saja kita masuk ke soal pertama. Integral min 1 sampai 2 dari 4x dikurang 6x kuadrat diintegralkan terhadap x. Kita integralkan terlebih dahulu, yaitu 4 per 2 x kuadrat dikurang 6 per 3 x pangkat 3, batasnya min 1 sampai 2 dengan 2. Baik, hasilnya 2x kuadrat dikurang 2x pangkat 3, batasnya sampai min 1 dengan 2. Baik, lanjut. 2 dikali 2 pangkat 2 dikurang 2 dikali 2 pangkat 3. Oke. Dikurang 2 kali min 1 pangkat 2 dikurang 2 min 1 pangkat 3 sama dengan, nah, hasilnya 8 dikurang 16 dikurang 2 ditambah 2 sama dengan min 8 kurang 4 sama dengan 12. Baik, demikian hasil soal kerja saya. Mohon dimaafkan apabila ada kekurangan dan kelebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas materi yang dipaparkan oleh teman-teman. Kemudian kita pindah ke teorema nilai rata-rata, integral dan sifat simetris. Pembahasan materi yang dibawakan oleh Aksa Mahendra. Pembahasan satu contoh soal yang dibawakan oleh Muhammad Rahmatullah.
dan pembahasan soal Ayu atau Tien Ayu Anggreni. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Teorema nilai rata-rata untuk integral dan sifat simetri. Teorema dasar kalkulus pertama yang diberikan pada bagian sebelumnya memberikan hubungan yang terbalik antara integral tertentu dan turunan. Memberikan hubungan terbalik antara integral dan turunan. Meskipun belum jelas, hubungan ini memberikan kita alat yang ampuh untuk mengevaluasi integral tertentu. Alat ini disebut teorema dasar kalkulus kedua. Teorema dasar kalkulus kedua penting dalam menyediakan alat-alat ampuh untuk mengevaluasi tentang integral tertentu. Namun signifikasinya terdapat pada hubungan yang dibuatnya antara diferensinya dan integrasinya, antara turunan dan integrasi. Tautan ini muncul dengan sangat jelas ketika kita menulis ulang kesimpulan ke teorema X ditampakkan oleh Gx. Contohnya PG dalam kurung X dx sama dengan G dalam kurung B dikurang G dalam kurung A. Misalkan F kontinu, karenanya dapat diintegralkan pada A kali B, dan misalkan F adalah anti turunan apapun. Kemudian Fx dx sama dengan F dalam kurung B dikurang FA. Bukti untuk X-nya dalam intervalnya adalah A dikali B tertentu Gx-nya. F akseng. Kemudian dengan teorema kalkulus kedua, G dalam kurung X sama dengan F dalam kurung X untuk semua X dalam kurung A sampai B. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh soal tentang teorema nilai rata-rata integral. Pertama yaitu tentukan nilai rata-rata dari fx dikurang x kuadrat interval 0,1. Jadi pembahasannya itu kita gunakan fc sama dengan integral ft dt dengan batas a sampai b per b dikurang a. Maka dengan itu diperoleh fc sama dengan integral x kuadrat dx dengan batas 0 sampai 1 per 1 dikurangi 0 sama dengan 1 per 3 x pangkat 3 dengan batas 0 sampai 1 per 1. Jadi hasilnya itu 1 per 3. Maka dengan itu nilai rata-rata integral adalah 1 per 3. Baiklah, contoh berikutnya adalah nilai rata-rata fungsi sin X di interval 0,x adalah 1 per V dikurang 0 integral sin X dx dengan batas 0 sampai V sama dengan yaitu 2 per V. Contoh berikutnya adalah misalkan suhu suatu batang besi dengan panjang 2 meter bergantung pada posisi X menurut fungsi Tx sama dengan 40 plus 20x dalam kurung 2 dikurang X.
Tentukan suhu rata-rata batang besi tersebut. Jawab. 1/2 dikurang 0 integral 40 plus 20x buka kurung 2 dikurang x dx dengan batas 0 sampai 2 sama dengan hasilnya 160/3. Jadi suhu rata-rata batang besi tersebut adalah 160 derajat per 3 Celcius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiana Yonggreni dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan satu soal tentang teori Riemann nilai rataan untuk integral dan penggunaan sistem geometri. Mohon maaf, saya akan menggunakan kamera belakang untuk menjelaskan materi berikut. Jadi soalnya adalah carikan nilai rata-rata fungsi yang definisinya fx ku sama dengan x sin x pada interval. Jadi 1/pi kurang 0 interval pi 0 fx dx. Untuk mengetahui nilainya kita harus menggunakan substitusi. Misal U sama dengan X pangkat 2, maka DU sama dengan DX DU bagi 2X sama dengan DX. Kalau setelah kita mengetahui ini, ketika X sama dengan 0, maka U sama dengan 0, maka 2 sama dengan 0. X sama dengan akar pi, maka U sama dengan pi pangkat 2 sama dengan pi. Kita kembali lagi ke sini. Jadi X per akar pi integral 0 pi x sin u du per 2 x. Tadi kan dx, tapi hasil ds kita sudah ketahui melalui ini, jadi kita ubah jadi du. Jadi 1/2 akar pi integral 0 pi sin u du. Dalam integral teorimetri sin x sama dengan min cos x, maka akan diperoleh 1/2 akar x akar cos u pi 0. Nilai pi nya adalah 180 derajat, jadi 1/2 akar pi ku min cos pi cos 0. Jadi cosnya 180 sama dengan 1/2 akar pi min 1 kurang min 1. 1/2 akar pi 1 tambah 1, jadi 1/2 akar pi kali 2 sama dengan 1/pi kuadrat. Jadi hasilnya ini, yaitu hasilnya 1 per akar pi
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang dibawakan oleh teman-teman. Kemudian kita lanjut untuk materi 4.6, yaitu integrasi numerik, yang dibawakan oleh adik sebagai pembahas materi. Yang kedua, Ferry Dermawan yang membahas contoh soal. Yang ketiga, Edil Dinata membahas satu soal. Dengan hormat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas subtema 4.6 integrasi numerik. Kita tahu bahwa jika f kontinu pada selang tertutup AB, maka integral tertentu fx dx harus ada. Evaluasi adalah hal yang sangat berbeda. Metode yang akan kita pelajari menggunakan teorema dasar kalkulus kedua. Pada bagian 4.2, kita melihat bagaimana jumlah Riemann dapat digunakan untuk mendekati integral tertentu. Integral sin kuadrat dx, integral akar 1 kurang x4 dx, integral sin x per x dx. Jumlah Riemann pada bagian 4.2 diperkenalkan konsep jumlah Riemann. Misalkan f didefinisikan per AB dan kita mempartisipasikan interval AB menjadi n interval lebih kecil dengan titik akhir. A sama dengan x 0 lebih kecil dari x lebih kecil dari x n1 lebih kecil dari xn sama dengan b. Jumlah Riemann kemudian didefinisikan sigma n1 fungsi x dikali atau selisih delta x1, di mana x adalah beberapa titik bahkan mungkin titik akhir dalam interval xi1, xi dan delta xi sama dengan xi kurang x-1. Untuk saat ini kita menganggap bahwa partisip tersebut beraturan, yaitu delta xi sama dengan dalam kurung b kurang a untuk semua i. Jumlah Riemann diperkenalkan di bagian 4.2 dengan tujuan mendefinisikan integral tertentu sebagai limit dari jumlah Riemann. Di sini kita melihat jumlah Riemann sebagai cara untuk mendekati integral tertentu. Kami mempertimbangkan 3 kasus di mana titik sampel x adalah titik akhir kiri, titik akhir kanan, atau titik tengah. Baik, terima kasih atas materi-materi yang telah dibawakan oleh teman-teman. Semoga apa yang kita bawakan materi tersebut bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan apabila ada kesalahan, itu datanya dari kami, karena kami selaku manusia biasa tidak luput dari kesalahan. Baik, saya akan buka sesi tanya jawab. Apabila ada yang mau koreksi tentang video kami, tentang materi apa yang disampaikan, silahkan ketik pertanyaannya di kolom komentar di YouTube kami. Mungkin itu saja materi yang sempat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.